Assalamualaikum, izin Pak, izin melakukan diri, nama Tarunya Remaja Ismayanti, nota 22020150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan menurut PM 60 tahun 2019. Sudah tahukah apa itu angkutan barang? Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor. Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor harus menggunakan mobil barang. Mobil barang yaitu meliputi 1. Mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, serta mobil penarik. Angkutan barang terdiri atas 1. Angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Dalam kondisi tertentu, angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor. Lalu untuk angkutan barang umum. Angkutan barang umum merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Yang termasuk barang umum yaitu 1. Muatan umum, muatan logam, muatan kayu, muatan yang dimasukkan ke palet atau dikemas, kendaraan dengan tutup gorden samping, serta kaca lembaran. Lalu angkutan umum mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan mobil barang, kereta gandengan, atau kereta tempelan. Lalu yang kedua, dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui, serta yang ketiga, tersedia pusat distribusi logistik atau tempat bongkar muat barang. Lalu selanjutnya, angkutan barang khusus. Angkutan barang khusus terbagi menjadi 2, yaitu barang berbahaya dan barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus. 1. Barang berbahaya. Barang berbahaya berupa barang yang mudah meledak, diantaranya gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, bahan penghasil oksidan, dan barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus. Barang tidak berbahaya meliputi barang curah, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, dan pengangkutan kendaraan bermotor. Lalu perusahaan angkutan barang. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Perusahaan umum harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan hukum yang ada di Indonesia yaitu berbentuk 1. Badan usaha milik negara, 2. Badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, serta koperasi. Lalu, dokumen angkutan barang. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen. Dokumen tersebut itu terdiri atas 1. Surat muatan barang, dan 2. Surat perjanjian pengangkutan barang. Lalu tarif angkutan barang. Tarif angkutan barang memuat harga pemakaian jasa angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum, yaitu terdiri atas tarif barang sebagaimana dimaksud, yaitu ditentukan oleh faktor 1. Berat atau volume muatan yang diangkut, jenis muatan yang diangkut, dan waktu atau jarak pengiriman muatan yang diangkut. Tarif angkutan barang disusun dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Lalu subsidi angkutan barang. Beberapa kriteria angkutan barang yang mendapatkan jaminan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai berikut. Pertama, yang dapat menghubungkan wilayah terisolir. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan.
4. Pemulihan daerah pasca bencana alam. 5. Sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku. Lalu, sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor. Sistem informasi manajemen angkutan barang dengan kendaraan bermotor diselenggarakan oleh Direktur Jenderal. Sistem informasi merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan laporan perusahaan angkutan umum mengenai realisasi angkutan barang setiap bulan, hasil pengendalian dan pengawasan, serta hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan umum. Lalu, pengawasan muatan angkutan barang. Pengemudi atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, kelas jalan. Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan. Lalu, awak kendaraan. Pengemudi dan pengemudi cadangan mobil barang yang mengangkut barang khusus harus memiliki kompetensi sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut berdasarkan uji kompetensi standar internasional. Kompetensi harus diperoleh melalui pelatihan dasar yang berdasarkan standar internasional. Pelatihan dasar paling sedikit berisi pengetahuan persyaratan umum tentang pengangkutan barang khusus, jenis bahaya utama dan pengangkutan barang khusus, dan lain-lain. Tata cara pemberian kompetensi awak kendaraan barang khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Lalu, peran serta masyarakat. Yang pertama, memantau pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. 2. Memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan angkutan barang. 3. Memelihara sarana dan prasarana angkutan jalan dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan barang. 4. Melaporkan perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal angkutan barang kepada instansi pemberi izin. 5. Memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan barang. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan barang diklasifikasikan menjadi 1. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, serta pelanggaran berat. Selesai, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.